Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja, dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi. Apa itu? Kristen menang-menangan. Apa sih Pak Kristen menang-menangan? Nah, makanya dengarkan sampai habis ya, jangan di-skip supaya Anda dapat pemahaman yang komprehensif ya dan tidak melenceng lagi. Jadi begini, saya ambil contoh saya aja deh ya. Begini, dulu tuh saya senang sekali menyanyikan sebuah lagu rohani yang kalau tidak salah judulnya lagu Nyanyian Kemenangan. Nyanyian Kemenangan. Yang refrennya kira-kira bunyinya begini. Mohon maaf kalau suara saya fals ya, karena saya tidak pandai bernyanyi. Begini kira-kira. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kira-kira gitulah. Mohon maaf kalau suara saya nggak bagus ya. Memang bukan penyanyi sih ya. Nah, apalagi jika worship leader itu di mimbar jingkrak-jingkrak itu nyanyi sambil bergaya lompat-lompat menginjak kacwa busuk gitu. Seperti menginjak si iblis yang sudah dikalahkan gitu ya. Nah, dan jemaat juga disuruh lompat-lompat menginjak si iblis seperti kacau busuk begitu. Waduh, saya dulu senang sekali kalau disuruh injak-injak iblis gitu ya, karena sudah dikalahkan oleh darah anak domba. Aduh, senang dan lega benar hati saya kalau menyanyikan lagu itu ya. Dan mengetahui bahwa iblis itu sudah dikalahkan dan dihancurkan oleh darah anak domba. Kita merdeka. Tidak ada lagi yang bisa mengusik kehidupan kita, terutama si iblis itu yang sudah dikalahkan. Si kutu kupret iblis itu sudah mati, dikalahkan, dihancurkan kok. Jadi nggak usah takut gitu kira-kira. Kebanyakan jemaat punya perasaan seperti itu ketika menyanyikan lagu itu. Oke? Nah, tetapi masalahnya adalah setelah keluar dari gereja, saya masih bisa marah dengan mudahnya sama istri saya misalnya, hanya gara-gara masalah sepele. Kemudian ada mobil lewat memotong jalur saya, otomatis memompa darah saya naik, membuat saya mengumpat dan memacu mobil saya untuk menguber gitu mobil itu. Kalau bisa memotongnya lagi, baru puas gitu ya kan. Saya balas dendam, potong jalurnya, baru puas saya. Dulu. Nah, jika ada teman yang sombong, maka pastinya saya akan balas dendam sama dia dengan lebih sombong yang lebih parah lagi. Dan masih banyak lagi lah hal-hal yang tidak bisa saya sebutkan ya, malu kalau ingat masa lalu gitu ya. Pastinya, artinya apa? Artinya iblis itu belum dikalahkan. Dia belum mati. Dia justru masih dengan mudahnya mengalahkan dan mengecohkan saya waktu itu. Kutu kupret memang tuh iblis. Ternyata dia belum dikalahkan. Gimana dong? Nah, masih banyak ternyata orang-orang Kristen yang seperti saya dulu. Yakin banget bahwa iblis sudah dikalahkan dan kuasanya sudah dihancurkan oleh darah anak domba. Dan otomatis diri kita juga jadi suci karena darah anak domba yang sudah membebaskan kita dari rongrongan kuasa iblis. Itu yang biasanya dipercayai oleh tidak sedikit orang-orang Kristen. Padahal musuh kita si iblis sesungguhnya tidak pernah terlelap, tidak pernah cuti liburan. Dan pastinya ia tetap bekerja keras setiap harinya secara luar biasa. Nah, kalau kita orang percaya tidak mengimbanginya, pasti akan dikalahkan dengan mudah. Bukan kita kalahkan dia, kita dikalahkan oleh sang iblis. Dan jadi bahan tertawaan. Inilah yang membuat Rasul Paulus khawatir dan menyatakan,
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Anda bisa bacalah di 2 Korintus 11 ayat 3. Baca di sana. Ya, itulah kekhawatiran Rasul Paulus. Dia takut kalau kita dikecohkan, diperdaya. Oke? Nah, lagu-lagu rohani yang dinyanyikan di tidak sedikit gereja memuat, menurut saya loh, lirik-lirik yang mengesarkan iblis tidak berdaya lagi. Tidak perlu diwaspadai lagi karena Tuhan Yesus sudah menang. Betul, Tuhan Yesus yang sudah menang. Tapi kita belum menang atas iblis. Jangan salah. Tuhan Yesus benar sudah menang atas iblis, tapi kita belum menang. Jadi iblis yang licik ini berusaha agar orang Kristen memiliki gambaran yang salah mengenai dirinya, yaitu bahwa dia sudah lemah dan tidak berdaya lagi. Padahal dia masih powerful. Aduh, masih powerful. Nah, kesalahan pengertian tersebut membuat banyak orang Kristen menjadi tidak waspada, ya, terhadap gerakan kekuasaan gelap yang sangat cerdik. Sangat cerdik. Rasul Petrus mengatakan bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat diterkamnya. Itu Anda bisa baca di 1 Petrus 5 ayat 8. Iya, dia berkeliling mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelannya. Anda baca ayatnya. Nah, benar tadi saya katakan Tuhan Yesus sudah menang atas iblis. Tidak perlu diragukan lagi. Yang menang Tuhan Yesus atas iblis. Tetapi kita masih harus berjuang seperti Tuhan Yesus untuk mengalahkan si iblis. Tuhan sudah menang, tapi Anda belum menang. Wah, nggak mampu Pak, kita manusia masih ada darah dan daging. Lah, itu alasan klasik. Anda harus bisa menang melawan si iblis seperti Tuhan Yesus sudah menang. Nah, menyadari keadaan ini, maka hendaklah kita tidak memandang atau menganggap ringan atau bahkan meremehkan si iblis licik ini. Bila kita memandang ringan si iblis licik ini, maka kita akan dapat dijatuhkan oleh keadaan yang tidak siaga. Iya, bisa tidak siaga kita. Yesus berkata, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka seorang dapat jatuh. Sekali lagi, kalau tidak berjaga-jaga, maka seseorang dapat jatuh. Anda baca di Matius 26 ayat 41. Juga di Markus 14 ayat 38 dan Lukas 21 ayat 36. Berkata itu, iblis tidak takut terhadap orang Kristen yang rajin ke gereja. Nggak takut dia. Dia tidak takut dengan pelayan Tuhan, worship leader, bahkan pendeta. Dia nggak takut. Iblis pastinya juga tidak takut dengan orang Kristen yang pakai kalung salib. Nggak takut dia. Lu boleh pakai tuh kalung salib sebesar-besarnya, gua nggak takut. Nah, iblis yang ece-ece itu biasanya adanya di diskotik, tempat pelacuran. Tetapi iblis kelas wahid adanya di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi, bahkan di dalam gereja. Banyak iblis. Astaga, nggak tahu ya. Iblis malah bisa memakai pendeta untuk memberitakan Injil palsu. Ya, baca Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Iblis bisa memakainya. Aduh, baru tahu ya. Nah, tetapi iblis baru sulit atau bahkan tidak bisa menaklukkan orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Baru iblis itu tidak berdaya. Kuncinya apa? Orang ini harus sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan. Ya, yaitu pikirannya selalu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela. Nah, baru kalau orang punya komitmen yang sedemikian tinggi, iblis itu bisa dikalahkan seperti dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi jika Anda tidak punya komitmen seperti itu, Anda yang akan dimakan dan dikalahkan sama si iblis. Oke? Jadi pertanyaannya, apakah Anda sekarang masih menjadi Kristen menang-menangan? Nah, ini dia.
Kristen menang-menangan, yang merasa sudah menang atas iblis. Padahal dia bisa dikalahkan dengan mudahnya oleh si iblis setiap harinya. Dia merasa sudah menang otomatis gitu karena lagu-lagu seperti tadi. Ya jujur ya, seperti cerita saya tadi di awal ya, saya pernah jadi Kristen menang-menangan, merasa sudah menang atas iblis karena kuasa darah domba Allah. Tetapi bisa hampir setiap hari kita dikalahkan. Oke? Nah, oleh karena itu jika Anda masih merasa seperti Kristen menang-menangan, yang sudah menang, sebaiknya Anda bertobat. Karena Anda belum menang. Anda harus buktikan. Anda harus punya komitmen untuk memiliki hidup yang tak bercacat dan tak bercela. Tidak mudah memang, tapi itu Anda harus lakukan dengan komitmen tinggi. Begitu juga kalau Anda sering memberitakan Injil bahwa kita sudah menang atas iblis karena kuasa darah Yesus, Anda juga harus bertobat. Karena untuk menang atas iblis, selain kita perlu pengorbanan Tuhan Yesus, kita juga harus berjuang seperti Yesus berjuang sampai mati di kayu salib. Semoga ini mencerdaskan Anda semua dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tercerahkan oleh video ini. Shalom.